Saudara yang saya kasih dimanapun saudara berada, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Mungki Sasmita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami boleh terbuka untuk menyambut sabda-Mu. Kami merindukan sabda-Mu yang menguatkan kami, yang membuka wawasan kami, dan mencerahkan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka kitab Nabi Yoel, pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Saya bacakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasihi, tidaklah tepat sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa dunia ini semakin lama semakin jahat. Kenapa demikian? Karena pada kenyataannya tidak seperti itu. Dunia tempat kita hidup itu bukannya semakin jahat. Kemungkinan kalau kita berpendapat seperti itu disebabkan karena mungkin kita terlalu sering mendengar atau membaca atau melihat berita-berita di televisi tentang kriminalitas. Rasa-rasanya kok makin lama makin jahat. Padahal kriminalitas yang kita lihat, kita dengar, kita tonton di TV itu sudah ada dari dulu. Bedanya adalah bahwa dulu berita-berita semacam itu disiarkan secara terbatas, bahkan mungkin tidak disiarkan. Sementara sekarang ini stasiun-stasiun televisi dengan bebas memberitakan kejahatan ini, kejahatan itu, dan sebagainya, seolah-olah kejahatan semakin banyak. Padahal tidak demikian. Berita tentang kriminalitas tersebar dengan cepat oleh karena juga disokong oleh kemajuan teknologi. Faktanya tidak demikian. Kita bisa melihat bahwa dunia ini sebenarnya bergerak semakin hari semakin baik. Apa ini bukan pandangan yang terlalu optimis toh? Tidak. Kita bisa melihat salah satu contoh saja. Abad yang lalu terjadi dua perang dunia besar, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yang menelan korban jiwa lebih dari 100 juta manusia. Perang Dunia I diperkirakan menelan korban jiwa 40-an juta, baik militer maupun penduduk sipil. Perang Dunia Kedua lebih dahsyat lagi, korbannya diperkirakan sekitar 62,5 juta manusia. 62,5 juta nyawa melayang dalam Perang Dunia II yang berlangsung hanya beberapa tahun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita tidak melihat terjadinya perang atau pembantaian yang berskala masif dengan korban yang begitu banyak. Orang semakin sadar, orang semakin menghargai kemanusiaan. Tidak sembarangan mengumbar keganasan yang menewaskan berjuta-juta nyawa manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu sebuah kemajuan? Bukankah itu sebuah perkembangan yang menggembirakan sebenarnya? Bahwa dunia tempat kita tinggal ternyata bergerak menjadi semakin baik. Sejalan dengan itu, kita tadi membaca nubuat Nabi Yoel yang juga diulang oleh Petrus di dalam khotbahnya di Pentakosta, Hari Raya Pentakosta. Apa yang dikatakan atau dinubuatkan oleh Yoel adalah tentang hari Tuhan yang masih nanti terjadinya atau datangnya. Kita tidak tahu kapan. Tetapi apa yang dikatakan di sana, bahwa pada hari Tuhan, roh Allah akan dicurahkan atas manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang muda maupun orang tua. Semuanya akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka bernubuat, mereka mendapatkan mimpi, mereka mendapatkan penglihatan. Itu semua adalah simbol atau suatu pengalaman yang menegaskan bahwa
baik laki-laki maupun perempuan, baik orang muda maupun orang tua, melakukan dengan penuh ketaatan apa yang menjadi kehendak Allah. Satu nubuat yang sangat optimis, bahwa dunia akan menjadi semakin baik, bahwa orang-orang akan semakin dipimpin oleh Roh Kudus Allah, sehingga mereka melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah juga bagian dari orang-orang yang percaya. Kita dipanggil juga untuk ikut serta melakukan apa yang baik, mengisi kehidupan ini dengan apa yang baik, apa yang benar, apa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Supaya dengan demikian, kita juga ikut serta menyambut atau menyiapkan kedatangan hari Tuhan. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu. Karena itu merupakan suatu sumbangan yang membuat dunia ini menjadi semakin baik. Dunia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang baik dan indah, kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka sungguh kita ikut serta mengerjakan pekerjaan Allah yang memperbaiki kehidupan dan memperbaiki dunia ini. Mari kita ikut serta menyiapkan diri, menyiapkan dunia ini untuk menyambut kedatangan hari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh menikmati firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan menanamkan firman ini di dalam hati dan pikiran kami, supaya hidup kami boleh senantiasa diterangi oleh sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.